Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita akan mengupdate kondisi terkini progres pembangunan inlet Sodetan Kali Ciliwung yang berada di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, teman-teman. Dan proyek ini sudah cukup lama ya teman-teman, sudah satu dasawarsa, berawal dari banjir yang cukup besar ya di tahun 2013. Banjir tersebut sampai masuk ke Istana Negara ya, sehingga Pak SBY sampai menelpon ke Pak Jokowi ya waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan memintanya untuk segera menyelamatkan warga DKI Jakarta ataupun warga yang terdampak banjir tersebut. Dan di tahun itu pun langsung diambil kebijakan ya untuk segera dibangunkan Sodetan Kali Ciliwung. Dan Sodetan Kali Ciliwung ini merupakan proyek nasional ya teman-teman. Dengan berjalannya waktu terjadilah persengketaan tanah ya di tahun 2016, dan ini sempat terhenti cukup lama. Dan di tahun 2017 melalui Pak Sandiaga Uno memulai nego-nego kembali ya ke warga Bidara Cina, dan alhamdulillah di tahun 2018 itu sepertinya terjadi deal ya antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga ya, melalui Pak Anies Rashid Baswedan melakukan pembayaran tanah secara aprisal ya. Dan alhamdulillah di tahun 2019 Pak Anies langsung ketemu dengan presiden tercinta kita ya, Pak Joko Widodo, untuk meminta restu mencabut kasasi yang dilakukan Pak Ahok ya pada saat itu. Dan Pak Jokowi pada saat itu setuju, dan alhamdulillah kasasi tersebut dicabut sehingga proyek ini bisa kembali berjalan ya di tahun 2021 setelah bertemunya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki selaku Menteri PUPR, dan Pak Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kewenangan pembebasan lahan ya, dan pelaksanaannya dilakukan oleh PUPR karena ini proyek nasional teman-teman. Dan kita sudah masuk di inletnya ya. Kalau kita lihat di sini inletnya sudah hampir selesai ya. Jembatan JPO-nya juga untuk warga sekitar itu sudah selesai ya. Dan screening bar-nya juga sepertinya sudah hampir selesai. Dan di sini teman-teman cukup mengagetkan ya, karena tiba-tiba saja tunnel pipa terowongan ini sudah selesai ya. Saya cukup takjub dengan percepatan proyek ini, karena beberapa minggu yang lalu saya baru meliput di sini juga. Tunnel ini masih ada teman-teman temboknya, dan saat ini sudah selesai ya, sepertinya sudah pembebokan. Dan ini tanda-tanda positif ini teman-teman. Sepertinya target di bulan April tahun ini kayaknya bisa terselesaikan ya, karena memang ditargetkan proyek ini bisa selesai di April tahun 2023 tahun ini. Dan tunnel ini teman-teman akan berada di 14 meter ya, dan tentunya secara elevasi tanah itu tentunya yang paling terendah itu ada di Bidara Cina ya, ataupun paling tinggi paling sekitar 8 meteran lah dari elevasi tanah ya. Dan dia akan terus turun ke bawah sekitar 14 meter ya, hingga menuju ke kebun nanas sejauh 1,3 km kurang lebih teman-teman, dengan kedalaman 14 meter nantinya di Bidara Cinanya. Dan terowongan ini teman-teman, atau tunnel ini akan menggunakan ataupun sudah menggunakan pipa berdiameter 3,5 meter ya, dengan ketebalan sekitar 25 cm. Jadi insya Allah sangat cukup besar ya air yang akan dialiri di terowongan tersebut.
dan dengan ketebalan 25 cm. Mudah-mudahan dengan ketebalan tersebut tidak ada namanya retakan ataupun rembesan dari tunnel tersebut setelah dialiri aliran Kali Ciliwung yang cukup besar ya nantinya. Karena nanti aliran Kali Ciliwung ini dipindahkan ya dari Kali Ciliwung itu sendiri menuju ke Kali Cipinang ya sebesar 10%. Dan nanti akan berlanjut ke BKT Banjir Kanal Timur, dan nantinya akan bermuara di Marunda di Laut Lepas Jakarta Utara. Dan di depan kita inilah nantinya aliran Kali Ciliwung akan dialiri ya di sepanjang 1,3 km di Jalan Otista 3. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, ini sangat bagus sekali progresnya. Di depan kita ini rumah SCADA sepertinya sudah mulai dibangun ya, ataupun SCADA itu Supervisor Control and Data Acquisition, yang akan mengontrol ataupun mengetahui debit air yang akan ada di aliran Kali Ciliwung ya, kapan harus disodet ataupun kapan harus ditahan pastinya. Dan tantangan pembuatan inlet sodetan Kali Ciliwung ini yang saya lihat ya teman-teman ya, karena saya sangat sering meliput di tempat ini, adalah luapnya aliran Kali Ciliwung. Makanya kita doakan terus nih, mudah-mudahan cuacanya cerah ya sehingga pembuatan inlet sodetan Kali Ciliwung ini bisa segera selesai ya. Karena ini kalau Kali Ciliwung meluap, ini sangat besar kemungkinannya bisa masuk ke area proyek ya, karena ya ini berbatasan langsung dengan aliran Kali Ciliwung ya. Makanya mudah-mudahan dengan dibuatkannya inlet Kali Ciliwung ini, ketika sudah selesai dan limpahan air dari Bogor sana itu bisa segera dipindahkan ya. Dan kalau kita lihat di sini menggunakan inlet overflow ya, tidak ada spillway-nya kalau kita lihat ini, ataupun conduitnya seperti pintu kapal ya, ataupun setir kapal yang bisa dibuka tutup secara manual ataupun secara operator. Tapi ini secara alami ya, nanti masuk airnya ketika air sudah berlebih ataupun meluap ya, atau overflow, dia akan masuk secara otomatis di inlet sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman. Dan seperti inilah suasana perumahan di sekitar inlet sodetan Kali Ciliwung ya. Dan memang ini Kali Ciliwung ini menjadi salah satu concern penuh pemerintah ya dalam penanganan banjir, khususnya di Jakarta, karena Kali Ciliwung ini selalu menjadi kambing hitam ya ketika banjir di Jakarta, karena aliran Kali Ciliwung ini berasal dari Bogor ya, sepanjang 120 km kalau ditarik lurus. Makanya di aliran Kali Ciliwung di Gunung Gede ya, Pangrango sana di Bogor, dibuatkan bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa menahan sekitar 30% ya air yang akan masuk ke Jakarta. Jadi ditampung terlebih dahulu di sana ya, sehingga tidak ada luapan berlebih yang masuk di Jakarta ya. Dan ini juga sesuai dengan penjelasan Pak Anies Rashid Baswedan ya ketika masih menjabat, bahwa perlu upaya lebih untuk mengendalikan banjir ataupun pengendalian air yang akan turun ke Jakarta ya melalui Bogor. Dan alhamdulillah kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sehingga dibuatkanlah bendungan Ciawi Sukamahi ya, sehingga mudah-mudahan dengan selesainya sodetan Kali Ciliwung dan dimanfaatkannya bendungan Ciawi Sukamahi, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi namanya banjir kiriman yang mengakibatkan luapan Kali Ciliwung ya, dari Bogor pastinya aliran tersebut. Sudah, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan sodetan inlet Kali Ciliwung ini bisa berjalan hingga saat ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara beradab, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, maka nasihat tersebut akan sulit kita terima. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.